Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM A1J1180017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem transport. Tujuan dari pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia. Baik, langsung saja. Sistem peredaran darah atau transportasi pada manusia tersusun atas 3 komponen utama, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah. Selain peredaran darah, manusia memiliki peredaran getah bening atau limfa yang mengalir di dalam pembuluh getah bening atau pembuluh limfa. Jantung sebagai komponen utama dalam sistem peredaran darah. Baik bagian-bagian jantung. Yang pertama yaitu atrium kanan. Atrium kanan adalah tempat dimulainya aliran darah dari jantung, jadi darah beredar melalui tubuh dan pertama kali memasuki jantung melalui atrium kanan. Atrium kanan terletak di sisi kanan bawah jantung. Yang kedua yaitu ventrikel kanan. Ventrikel jantung ini merupakan pembuluh darah dengan dinding tebal. Perjalanan aliran darah dari atrium kanan dilanjutkan ke katup tricuspid menuju ke ventrikel kanan jantung. Setelah melewati ventrikel kanan, darah lalu bergerak menuju kutub pulmonal. Yang ketiga yaitu atrium kiri. Setelah darah menerima oksigen di paru-paru, kemudian darah akan bergerak dari paru-paru kembali ke jantung melalui atrium kiri. Ketika darah kembali memasuki jantung, kali ini darah melewati satu sel yang berbeda dari katup paru-paru. Yang keempat yaitu ventrikel kiri. Sebelum darah diedarkan ke seluruh bagian tubuh, darah harus meninggalkan atrium kiri dan menuju ventrikel kiri. Di ventrikel kiri ini terdapat kutub aorta yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Kemudian darah dari aorta dapat keluar jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu katup aorta. Katup aorta terletak di antara aorta dan ventrikel kiri jantung. Katup mitral ini adalah jalan dari aliran darah beroksigen yang berasal dari vena pulmonal menuju atrium kiri jantung. Setelah dari atrium kiri jantung, maka aliran darah akan melewati katup aorta untuk memasuki ke ventrikel kiri jantung. Ketika terjadi kontraksi jantung, maka darah yang beroksigen akan keluar dari ventrikel kiri melalui katup aorta. Pembuluh darah sebagai komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Darah dari jantung akan mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah. Guttman mengatakan bahwa dalam mengungkapkan bahwa pembuluh darah dibedakan menjadi yang pertama yaitu pembuluh nadi. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh bagian dan alat tubuh. Pembuluh darah arteri yang keluar dari ventrikel sinitra disebut aorta. Yang kedua yaitu pembuluh balik atau pembuluh vena, merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik atau pembuluh vena terdiri atas 3 lapisan seperti pada arteri. Yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Arteri akan bercabang-cabang menjadi pembuluh yang lebih kecil, yakni arteriola. Arteriola akan bercabang lagi menjadi pembuluh yang lebih halus, yakni kapiler arteri. Kapiler arteri berhubungan dengan kapiler vena. Kemudian kapiler vena berhubungan membentuk pembuluh yang lebih besar, yakni venula. Yang keenam yaitu berkas Bachmann. Berkas Bachmann adalah satu dari 400 konduksi pada proses sistem konduksi atrium jantung. Bagian ini bertanggung jawab untuk meneruskan impuls detak dari nodus sinoatrial. Yang ketujuh yaitu nodus atrioventricular, yaitu suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terdapat pada dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertemuan atrium dan ventrikel.
Yang kedelapan yaitu berkas HIS atau berkas atrioventrikuler. Suatu jerat sel-sel khusus yang berasal dari nodus dan masuk ke septum antara ventrikel. Di sini berkas tersebut terbagi menjadi cabang berkas kanan dan kiri yang turun menyusuri septum, melengkung, mengelilingi ujung rongga ventrikel dan berjalan balik ke arah atrium di sepanjang dinding luar. Yang kesembilan yaitu serat Purkinje. Serat-serat halus terminal yang menjulur ke seluruh miokardium ventrikel seperti ranting kecil dari suatu cabang pohon. Yang terakhir yaitu internodal. Internodal berfungsi sebagai penghantar impuls dari nodus ke nodus, terdiri dari anterior, terakhir yaitu internodal. Berfungsi sebagai penghantar impuls dari nodus SA ke nodus AF, terdiri dari anterior trach, midichle trach, posterior trach. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.